Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teh Mamar, NIM 123180031. Saya adalah mahasiswa dari UPN Veteran Yogyakarta. Ini dalam bentuk video presentasi untuk program kerja individu dari KKN Angkatan 76 UPN Veteran Yogyakarta. Saya domisili di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan PKKN secara daring. Jadi proker individu saya berupa sosialisasi pentingnya vaksinasi di era pandemi COVID-19. Sini saya menyiapkan PPT. Saya sharekan dulu terlebih dahulu. Di sini saya akan mempresentasikan atau mensosialisasikan apa sih pentingnya vaksinasi di era pandemi COVID-19 saat ini. Ini ada sebuah kata atau sebuah kalimat yang ditarakan oleh Mahatma Gandhi, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Jadi kesehatan adalah segalanya. Sebelum kita presentasikan tentang vaksinasi ini, pentingnya vaksinasi. Untuk pertama kali ada satu pengetahuan dasar COVID-19, dua pengertian vaksin, dan ketiga mengapa vaksinasi COVID-19 diperlukan, dan keempat kesimpulan. Untuk yang pertama kali adalah pengetahuan dasar COVID-19. COVID-19 atau coronavirus atau juga disebut COVID-19 adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang disebutkan SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID yaitu SARS-CoV-2. Mungkin untuk saat ini ada yang lebih terbaru lagi karena dia memang bisa termutasi genetiknya. Makanya kita memerlukan dengan vaksinasi. Oke, kita lanjutkan next. Apa saja gejala COVID-19 ini? Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun ada juga orang yang sudah terkena virus tetapi tidak merasakan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala-gejala COVID yang paling umum adalah demam, batuk, kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, dan diare, dan sebagainya. Dan ada kehilangan indera penciuman, ruam pada kaki. Gejala ini setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang memang ketika imun tubuhnya tinggi, dia hanya bergejala hanya mengganggu penciumannya saja, ataupun ketika memang imunnya rendah dan ada penyakit komorbid seperti jantung dan sebagainya, itu akan menyebabkan bisa kematian dan menyebabkan fatal. 2. Pengertian vaksin. Apa sih vaksin itu? Jadi vaksin itu ada beberapa. Di sini ada saya ini kan nih. Apa itu vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambah dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Itu adalah vaksin. Bagaimana vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin khususnya diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh. Ini vaksinasi adalah aksi dari vaksin, pemberian vaksin tersebut. Jadi bisa kita katakan itu vaksinasi. Kita lanjutkan untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Dan imunisasi yang sering juga kita dengarkan, imunisasi pada bayi balita dan juga ada anak-anak
SD sampai dari umur 6 tahun sampai 8 tahun mungkin ya. Masih juga ada di imunisasi untuk kekebalan tubuhnya. Imunisasi adalah jadi pengertian imunisasi di sini adalah imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seorang terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jadi kalau bagi saya ketika ada pengalaman imunisasi ini adalah imunisasi campak. Jadi ketika kena campak tidak mengalami sakit keras gitu, hanya sakit ringan beberapa hari atau beberapa minggu untuk demam, batuk pilek gitu. Kita lanjutkan. Jadi mengapa vaksinasi COVID-19 ini diperlukan? Jadi ini memang tema kita ya. Dari sosialisasi ini tujuannya. Kenapa? Jadi sejarahnya dimulai vaksinasi ini adalah sejak ditemukan pada tahun 1796, vaksin diakui dan terbukti dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri tertentu. Vaksin sendiri adalah zat aktif pada virus dan bakteri yang apabila disuntikkan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus dan atau penyakit tersebut. Dan kontribusi vaksin di sini yaitu untuk turunnya angka penularan penyakit tertentu sangat besar. Jadi satu-satunya cara untuk menurunkan penularan ini yaitu kita vaksin atau vaksinasi, melakukan vaksin atau vaksinasi. Beberapa vaksin berhasil menekan penyebaran penyakit menular seperti PD3I yaitu berpotensi menyebabkan wabah yaitu campak, polio, difteri, dan pertusis batuk rejan sesuai Permenkes 1501. Jadi mungkin kakak-kakak atau adik-adik sekalian pernah melakukan vaksin campak atau vaksin polio ketika balita ataupun ketika SD. Saat itu mungkin ada nakes-nakes datang ke kediaman adik-adik ataupun ke sekolah adik-adik untuk vaksin. Itu adalah vaksin campak dan vaksin polio untuk menekan penularan ataupun menekan penyakit itu ketika kalian mendapatkan penyakit itu ataupun terkena penyakit itu, kalian hanya mengalami penyakit tidak serius gitu. Hanya demam beberapa hari dan tidak mengganggu aktivitas kalian banget gitu. Jadi kita lanjutkan, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID akibat COVID, untuk mencapai kelompok di kekebalan kelompok di masyarakat atau yang bisa kita kenal herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin COVID-19 akan membantu proses penanganan pandemi COVID-19 lebih cepat. Dalam proses pengembangan vaksin, keamanan terus diawasi dengan ketat dan tidak tiap fase uji klinik sehingga produk akhir sudah dipastikan aman dan efektif. Setelah tahap uji klinik selesai, masih ada tahap lain yang dilakukan oleh badan pengawasan sebelum vaksin dan dapat distribusi kepada masyarakat. Jadi kita tidak perlu risau atau khawatir ketika memang vaksin ini bertujuan baik untuk menekan penularan COVID-19 atau menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 ini. Jadi kita tidak perlu khawatir akan ada sebuah side atau kesehatan, mengganggu kesehatan kalian ketika memang vaksin ini. Jadi sebelum vaksin ini memang didistribusikan ataupun disuntikkan ke masyarakat, ini memiliki proses yang sangat panjang. Ada fase uji klinis. Fase uji klinis itu ada beberapa tahap sampai tahap ketiga, dan diawasi oleh BPOM kita, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebelum vaksin ini didistribusikan kepada masyarakat. Jadi kita tidak perlu khawatir dan kita harus percaya pada vaksinasi COVID-19 ini. Karena sekali lagi untuk menekan dan menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19 ini. Kalau ini adalah satu-satunya cara untuk menekan COVID-19 ini, biar tidak menyebar atau penyebaran penularannya lagi. Jadi untuk kesimpulannya, apa yang kita ambil dari sosialisasi ini? Jadi bagaimana peran masyarakat untuk kita menyikapi COVID-19 ini? Mungkin ini adalah ajakan aksi untuk menangani COVID-19. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 bergantung pada kontribusi seluruh elemen masyarakat.
dan pemerintah. Salah satunya adalah upaya edukasi komunikasi pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya imunisasi secara umum dan vaksinasi COVID-19. Masyarakat dan juga masyarakat terus disiplin menjaga 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, sebagai bentuk perilaku baru untuk menjaga kesehatan diri secara bersamaan. Pemerintah pusat daerah fokus dalam pelaksanaan 3T, tes, telusur, dan tindak lanjut, serta persiapan vaksinasi COVID-19. Jadi kita perlu menyikapi vaksinasi ini untuk menekan, sekali lagi untuk menekan dan angka kematian COVID-19, angka penularan COVID-19, biar kita bisa hidup seperti biasanya. Sini kita mendukung gerakan 3M dan plus vaksinasi, dan untuk pemerintah kita mendukung 3T. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.